Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Kami dari tim Advokat Adal sebelumnya ingin mengucapkan selamat dulu pada Ketua Majelis. Konon kabarnya dapat amanah baru jadi Ketua PN di Banjar, Kalimantan Selatan. Selamat Yang Mulia. Baik, akan kami segera mulai pledoi untuk terdakwa Adal. Nota pembelaan pledoi tim advokat terdakwa Adal dalam perkara tindak pidana korupsi nomor perkara nomor 19 Pitsus TPK 2026 PN TJK atas nama terdakwa Adal Linardo Ahta bin Ahyanuddin diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, disusun oleh tim advokat ada 5 orang, yaitu Haris Munandar, Paujan, Dinolia, Odi Imron, Bapak Halman Siregar, dan Haryanto Serumput. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Aku, yang terhormat penuntut umum serta hadirin persidangan yang kami hormati. Dahuluan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hormat kepada lembaga peradilan dan dengan kesadaran bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda penting negara. Kami selaku tim advokat terdakwa Adal Linardo Ahta bin Ahyanuddin menyampaikan nota pembelaan ini setelah penuntut umum membacakan surat tuntutan nomor register perkara 05L.8.21FT.01/2026. Penuntut umum menuntut terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1 primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 20 huruf A dan C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Suap sebagaimana dakwaan kedua pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum meminta pidana penjara 7 tahun, denda kategori 5 500 juta rupiah, serta uang pengganti pada akhirnya dibebankan pada terdakwa sebesar 1.195.221.129 rupiah serta setelah memperhitungkan sejumlah uang yang telah dititipkan atau dikembalikan jika tidak cukup diganti hukuman 3,5 tahun penjara. Tuntutan tersebut sangat berat, karena itu semakin berat ancaman terhadap kemerdekaan seseorang, semakin tinggi pula tuntutan ketelitian pembuktian hukum pidana. Tidak boleh bekerja dengan logika bahwa karena proyek bermasalah maka setiap orang yang pernah terlibat di dalam proyek harus dipidana. Hukum pidana mensyaratkan pembuktian perbuatan individual, sikap batin individual, hubungan kausal individual, serta manfaat ekonomis yang secara nyata diperoleh oleh orang yang dimintai pertanggungjawaban. Nota pembelaan ini secara khusus disusun berdasarkan surat dakwaan dan atau surat tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta persidangan yang kami catat dan pendapat ahli yang dihadirkan JPU dan terdakwa. Pembelaan tidak menolak fakta hanya karena fakta tersebut tidak menguntungkan terdakwa. Kami mengakui bahwa surat tuntutan memuat fakta mengenai penggunaan CP Atipakarya, pelaksanaan dan pengawasan lapangan oleh terdakwa, pengelolaan dana pencairan pekerjaan, serta adanya dugaan sistem fee 20%. Akan tetapi pengakuan terhadap adanya peristiwa faktual tidak sama dengan pengakuan bahwa seluruh unsur pasal 603 penyertaan pasal 5 ayat 1 huruf A dan C dan uang pengganti sebesar lebih dari 1 miliar rupiah otomatis terbukti. Persoalan sentral perkara ini adalah apakah terdakwa mengetahui bahwa dokumen teknis pelaksanaan tentang menyimpang dari perencanaan kegiatan DAK yang disetujui kementerian, apakah terdakwa ikut menyusun, mengubah atau menetapkan dokumen tersebut? Apakah terdakwa memiliki kehendak bersama
sejak awal dengan pejabat publik untuk menimbulkan kerugian negara? Apakah pembayaran bersih kontrak dapat disamakan dengan kekayaan yang dinikmati terdakwa? Apakah metode total loss dapat serta-merta menghapus nilai pekerjaan dengan secara nyata diterima melalui PHU dan FHU? Dan apakah sistem fee yang menurut surat tuntutan justru berasal dari arahan bupati serta dipersyaratkan oleh kepala dinas dapat dikualifikasikan sebagai suap aktif oleh terdakwa? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan azas Genstraf Zonderslag Actus non factin reum nisi mensirea, individualisasi pertanggungjawaban pidana kausal korban dan standar pembuktian yang sah serta meyakinkan. Dalam perkara pidana, keraguan yang rasional bukan ruang untuk spekulasi yang merugikan terdakwa. Keraguan harus diselesaikan berdasarkan asas in dubio pro reo. Surat tuntutan menempatkan terdakwa sebagai pihak yang meminjam perusahaan CP Atipakalya untuk memenangkan dan melaksanakan paket perluasan spam jaringan perpipaan desa Pasar Baru. Penuntut umum menekankan bahwa terdakwa bukan pengurus atau pemilik CP Atipakalya, tidak memiliki surat kuasa, dan pekerjaan utama tidak disubkontrakkan sebagaimana mekanisme yang dipersyaratkan. Penuntut umum selanjutnya mendalilkan bahwa terdakwa mengelola dana pencairan pekerjaan. Surat tuntutan mencatat pembayaran uang muka, termin 1, termin 2, PHO dan retensi. Dari rangkaian tersebut, penuntut umum menyebut pembayaran bersih pekerjaan fisik desa Pasar Baru sebesar 1.699.659.538 rupiah. Angka pembayaran bersih inilah yang kemudian dipakai sebagai dasar penting untuk membuktikan unsur memperkaya dan kerugian negara dengan metode total loss. Dalam konstruksi penuntut umum, mensrea terdakwa dinilai telah ada sejak awal karena terdakwa datang meminta praket pekerjaan, menerima syarat fee 20%, menggunakan perusahaan CP Atipakalya, mengelola dana, serta melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen yang kemudian dinilai sesuai dengan perencanaan kegiatan DAK yang disetujui kementerian. Untuk penyertaan, penuntut umum berpendapat telah terdapat kerjasama antara terdakwa dengan Jenderal Fikri selaku kepala dinas. Penuntut umum menghubungkan pemberian fee, penggunaan perusahaan, pengisian tender, pelaksanaan pekerjaan, serta hasil pekerjaan yang dinilai sebagai revitalisasi dan bukan perluasan spam. Untuk dakwaan kedua, penuntut umum menganggap penyerahan fee 20% memenuhi unsur pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pejabat berbuat atau tidak berbuat supaya dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atas kontribusi tersebut, penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, lalu menuntut pidana 7 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 180 hari, serta uang pengganti. Surat tuntutan juga menyebut hal yang memberatkan berupa bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Tujuan pembangunan tidak tercapai dan terdakwa dianggap berbelit-belit, serta hal meringankan ialah belum pernah dihukum dan telah menitipkan uang pengganti. Kami menghormati tugas konstitusi penuntut umum, namun penghormatan tidak menghilangkan kewajiban pembela untuk menunjukkan bahwa kesimpulan tuntutan melompati tahap pembuktian yang seharusnya. Di beberapa bagian fakta tentang kewenangan pejabat, azas perbuatan perencanaan, dan azas sistem fee justru telah diuraikan sendiri oleh penuntut umum, tetapi konsekuensi yuridisnya tidak diterapkan secara konsisten kepada terdakwa. Parameter hukum dari affidavit ahli, pasal 603 dan pasal 604 harus dibedakan secara tegas. Affidavit ahli menerangkan bahwa pasal 603 KUHP nasional merupakan delik umum yang mensyaratkan secara kumulatif unsur setiap orang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, garis miring orang lain, garis miring korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebaliknya, pasal 604 merupakan delik khusus atau delicta proria yang mensyaratkan tujuan menguntungkan dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
Perbedaan ini penting karena kualitas pelaku tidak boleh dikaburkan. Terdakwa adalah pihak swasta, bukan pengguna anggaran, bukan kuasa pengguna anggaran, bukan PPK, PPTK, anggota Pokja atau pejabat yang memiliki atribusi, delegasi maupun mandat kewenangan publik. Karena itu setiap analisis yang secara tersirat memindahkan kewajiban pengguna anggaran garis miring PPK untuk menjamin kesesuaian dokumen teknis kepada terdakwa harus ditolak. B. Mensrea wajib kongruen dengan aktorius. Affidavit ahli menegaskan mensrea sebagai syarat subjektif pemidanaan kesengajaan dapat berbentuk dolus directus, dolus indirectus atau dolus eventualis, tetapi keadaan batin tersebut harus menyertai perbuatan pidana pada saat dilakukan. Tidak cukup menyatakan seorang sehat jasmani dan rohani lalu menyimpulkan ia sengaja melakukan korupsi. Kemampuan bertanggung jawab berbeda dengan pembuktian kesengajaan. Seseorang yang mampu menjawab pertanyaan di persidangan memang dapat dipandang cakap bertanggung jawab, tapi kecakapan tersebut tidak membuktikan bahwa pada tahun 2022 ia mengetahui perbedaan antara RKDAK Kementerian dan gambar rencana engineering estimate serta spesifikasi teknis yang disediakan oleh pihak berwenang. C. Error fakti. Tidak diketahui atas perubahan dokumen teknis. Menurut ahli, apabila seseorang melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen teknis yang disusun dan ditetapkan pihak lain tanpa keterlibatannya, ketidaktahuan atas penyimpangan dokumen tersebut merupakan fakta yang harus dinilai dalam pembuktian mensrea. Doktrin error fakti dapat menghapus atau mengurangi kesengajaan sepanjang kekeliruan faktual bukan akibat kealpaan pelaku sendiri. Surat tuntutan sendiri mengurai bahwa perencanaan baru dilakukan setelah kegiatan beralih dari Perkim ke PUPR. Kepala Dinas memerintahkan PPK dan PPTK membuat perencanaan baru. Sistem teknis meminta bantuan konsultan dan hasilnya berupa gambar rencana, engineering estimate serta spesifikasi teknis dijadikan dasar pelaksanaan. Terdakwa tidak disebut sebagai penyusun atau penetap dokumen tersebut. D. Kausal perubahan harus dibuktikan secara individual. Affidavit menegaskan bahwa kerugian negara harus mempunyai hubungan kausal yang nyata, langsung dan dapat dibuktikan dengan perbuatan pelaku. Apabila terdapat tindakan independen pihak lain, termasuk perubahan perencanaan, perubahan spesifikasi teknis, atau keputusan administrasi pejabat di luar kendali terdakwa, harus dinilai apakah terjadi novus actus intervenis yang memutus atau mengubah atribusi kausal. Karena proyek melibatkan berbagai aktor dalam kewenangan berbeda, seluruh kerugian tidak dapat otomatis dibebankan kepada setiap orang yang berada dalam rangkaian peristiwa yang sama. Mediplegan memberdasarkan dua unsur kumulatif. Ahli menerangkan bahwa turut serta melakukan pensyaratan bewiste Sabenwijking dan Geza Mesleking Uitvoering harus ada kerjasama yang disadari berupa kehendak bersama untuk mewujudkan tindak pidana serta pelaksanaan bersama berupa kontribusi nyata, penting dan signifikan. Hubungan kerja, kehadiran, penerimaan manfaat atau keterlibatan pada tahap pelaksanaan tidak otomatis membentuk Mediplegan. Jika pola perbuatan tersebut dirancang pihak lain dan seseorang baru terlibat setelahnya, harus diuji apakah terdapat meeting of mind terhadap tindakan pidana yang sama. F. Sistem V harus diuji dari asal inisiatif dan paksaan. Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Inilah Dr. Rinaldi membedakan pasal 5 ayat 1 huruf A sebagai suap aktif dan pasal 12 huruf E sebagai pemerasan oleh pejabat. Unsur memberikan memang tidak mensyaratkan inisiatif selalu berasal dari pemberi, namun siapa yang menggagas, menetapkan dan memaksakan sistem tetap relevan untuk menentukan karakter hubungan hukum dan derajat kesalahan. Apabila fee ditentukan dan dipersyaratkan oleh pejabat dengan memanfaatkan kewenangannya sehingga pihak swasta berada dalam posisi harus memenuhi permintaan untuk memperoleh pekerjaan, menurut ahli konstruksi normatif lebih dekat pasal 12 huruf E. Konsep vis compulsiva juga relevan untuk menilai sejauh mana kebebasan kehendak pihak swasta dibatasi oleh tekanan faktual dari pemegang kekuasaan.
G. Uang pengganti hanya sebesar manfaat yang benar-benar dinikmati. Affidavit menegaskan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor bertujuan memulihkan hasil kejahatan yang benar-benar diperoleh pelaku. Nilai kontrak atau dana yang mengalir melalui pelaksanaan tidak otomatis merupakan harta hasil tindak pidana karena di dalamnya terdapat biaya material, tenaga kerja, peralatan, pajak, dan biaya operasional. Karena itu, uang pengganti harus berbasis economic benefit yang nyata dan dapat dibuktikan. Penyamaan pembayaran bersih kontrak dengan kekayaan pribadi terdakwa tanpa menelusuri penggunaan dana adalah penyerdanaan yang berpotensi mengubah uang pengganti menjadi hukuman finansial tambahan. Dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim, sesuai dengan yang diuraikan tadi, mulai dari bab 1 sampai bab 8, kami menguraikan terkait dengan fakta-fakta, terkait dengan surat dakwaan, kemudian juga surat tuntutan yang dihubungkan dengan affidavit ahli. Ya, jadi sini bab 4 juga masih terkait dengan itu. Nanti di bab 8 akan kami uraikan terkait dengan fakta-fakta persidangan. Lanjut kami bacakan. Bab 4. Fakta dalam tuntutan yang justru mendukung pembelaan. A. Perubahan dokumen teknis dilakukan dalam struktur PUPR. Surat tuntutan menguraikan bahwa dalam teknis dari Perkim diserahkan kepada PUPR setelah perubahan organisasi. Kepala Dinas PUPR selaku KPA memerintahkan PPK dan PPTK membuat perencanaan baru. DDD Pala selaku asisten teknik meminta bantuan Raymond Sinuhaji selaku direktur CP Haropa Mandiri konsultan. Hasil perencanaan baru berupa gambar rencana, dan spesifikasi teknis kemudian dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan. Fakta ini sangat penting. Sumber perubahan teknis bukan terdakwa. B. RKDAP Kementerian berada pada domain administrasi pemerintahan. Rencana kegiatan DAP telah melalui usulan pemerintah daerah, verifikasi, persetujuan kementerian, penetapan, dan penginputan aplikasi Krisna DAP. Tidak ada uraian bahwa terdakwa mempunyai akses kewenangan atau kewajiban jabatan untuk membandingkan RKDAP dengan dokumen perencanaan baru yang disusun PUPR dan konsultan. Penuntut umum tidak boleh menganggap pengetahuan institusional pemerintah otomatis menjadi pengetahuan pribadi terdakwa. C. Dokumen tender dan kontrak ditangani Direktur CP Atipa Kalia. Surat tuntutan menyebut Mahmud Hamzah membuat dan menyusun dokumen penawaran, pendaftaran ke LPC, menyerahkan dokumen ke LULP, mengikuti klarifikasi dan negosiasi serta menandatangani kontrak. Terdakwa melakukan pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Pembagian peran tersebut harus dipertahankan dalam analisa pertanggungjawaban pidana dan tidak boleh dilebur. D. Pekerjaan telah melalui PHO dan FHO. Surat tuntutan mencatat adanya berita acara penyerahan pertama atau PHO tanggal 15 Desember 2002 kepada PPK dan penyerahan tahap kedua oleh atau FHO tanggal 12 Juni 2003 setelah masa pemeliharaan. Fakta PHO dan FHO tidak otomatis menghapus kemungkinan penyimpangan, tetapi membuktikan bahwa terdapat pekerjaan fisik yang diperiksa dan diterima melalui mekanisme kontrak. Karena itu, penggunaan metode total loss terhadap seluruh pembayaran harus diuji secara sangat ketat. Sistem P20% berasal dari arahan pejabat. Surat tuntutan secara eksplisit menyatakan penentuan P20% merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati kepada Kepala Dinas PPR sejak tahun 2019 dengan rincian 15% untuk Bupati dan 5% dikelola Kepala Dinas. Kepala Dinas kemudian menawarkan paket dan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan harus menyetor P20%. Rumusan harus menyetor adalah fakta yang tidak boleh dihilangkan ketika menilai maksud terdakwa dalam dakwaan kedua. F. Aliran P menunjukkan dominasi pejabat atas sistem. Menurut surat tuntutan,
1,60 miliar pi dari 4 paket diterima kepala dinas, dan 1,2 miliar diteruskan kepada bupati, sebagian disisihkan untuk operasional dinas, sebagian diberikan kepada PPTK, KPK dan Pokja, PPK dan Pokja. Struktur aliran ini menggambarkan sebuah sistem yang berada dalam orbit kekuasaan publik. Terdakwa tidak disebut sebagai pembentuk pembagian tersebut. G. Kerugian dihitung total loss karena kegiatan dinilai tidak sesuai dengan DAK. Surat tuntutan mengandalkan laporan akuntan publik Armen Mesta dan rekan yang menggunakan metode total loss. Untuk Desa Pasar Baru, pembayaran bersih Rp 1.699.652.532 juta diperlakukan sebagai kerugian. Alasan utamanya adalah kegiatan dinilai tidak sesuai dengan RK DAK dan lebih merupakan revitalisasi daripada perluasan spam, serta pasokan air dinilai tidak cukup dan stabil. Persoalannya, ketidaksesuaian tujuan perencanaan tidak semata-mata membuktikan bahwa seluruh nilai fisik yang terpasang bernilai nol. Bab 5. Tanggapan terhadap pembuktian unsur dakwaan ke-1 Primair pasal 603 KUHP Nasional. A. Unsur setiap orang tidak identik dengan terbuktinya kesalahan. Kami tidak mempersoalkan identitas terdakwa sebagai orang perseorangan yang dapat menjadi subjek hukum, akan tetapi unsur setiap orang hanya menjawab siapa yang secara abstrak dapat diminta pertanggungjawaban. Unsur tersebut tidak membuktikan perbuatan melawan hukum, memperkaya, kerugian negara, kesengajaan, ataupun penyertaan. Surat tuntutan beberapa kali menghubungkan kesehatan jasmani rohani, kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan, dan tidak adanya alasan pemaaf dengan kesimpulan kesalahan. Pendekatan ini harus diluruskan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat pertanggungjawaban, tetapi bukan bukti bahwa perbuatan yang didakwakan telah dilakukan dengan sengaja. Orang yang sehat dan cakap tetap dapat berada dalam kekeliruan faktual mengenai dokumen teknis yang disusun pejabat dan konsultan. Dengan demikian, pembelaan menerima unsur secara subjek secara formal, tetapi menolak penggunaan unsur tersebut sebagai pintu masuk untuk mengasumsikan mens rea. B. Penuntut umum belum membuktikan secara presisi perbuatan melawan hukum terdakwa yang menimbulkan total loss. Penuntut umum mendalilkan pinjam bendera, pemberian fee, pelaksanaan pekerjaan tanpa surat kuasa, dan pelaksanaan dokumen teknis yang tidak sesuai dengan RK DAK sebagai rangkaian perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, pasal 603 menuntut identifikasi perbuatan melawan hukum terdakwa yang secara kausal melakukan perbuatan memperkaya dan menimbulkan kerugian negara. Pelanggaran terhadap prinsip atau etika pengadaan tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai bukti lengkap tindak pidana korupsi. Hukum pidana adalah ultimum remedium, dalam arti pembuktian kesalahan pidana harus lebih dari sekedar menemukan ketidaktertiban administratif atau pelanggaran prosedural. Harus dibuktikan willens and wetens. Terdakwa mengetahui fakta material dan mengendaki perbuatan yang melawan hukum. Perubahan mendasar yang dijadikan basis total loss adalah perbedaan antara RKDAK Kementerian dan Perencanaan Baru PPR. Surat tuntutan sendiri menyatakan KPA memerintahkan PPK dan PPTK membuat perencanaan baru, lalu tim teknis menggunakan konsultan. Terdakwa tidak berada pada rantai penyusunan dan penetapan dokumen itu. Jika kesalahan pokok adalah perubahan dari reservoir 25 meter kubik dan target perluasan menjadi pola pekerjaan yang dinilai revitalisasi, maka harus dibuktikan kapan terdakwa mengetahui RKDAK awal, dokumen apa yang pernah diperlihatkan kepadanya, siapa yang menjelaskan adanya larang perubahan, dan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa untuk mengubah perencanaan. Surat tuntutan tidak mewujudkan jembatan pembuktian tersebut. Penuntut umum berangkat dari fakta bahwa terdakwa meminta pekerjaan dan membayar fee, lalu menarik kesimpulan bahwa terdakwa pasti mengetahui seluruh penyimpangan teknis. Ini adalah lompatan inferensial.
pengetahuan mengenai adanya paket dan syarat P tidak identik dengan pengetahuan mengenai isi aplikasi Krishna DAP, persetujuan kementerian dan perbedaan teknis antara RK dengan dokumen pelaksanaan. Affidavit ahli secara tepat mengingatkan doktrin error facti. Seseorang pelaksana yang menerima gambar rencana, engineering estimate, dan spesifikasi teknis resmi dari struktur pengadaan berhak dinilai berdasarkan apa yang secara nyata ia ketahui, ajas kepercayaan atau Verfünfungsbeginnelsel relevan karena dokumen tersebut bukan dibuat secara sembunyi-sembunyi oleh terdakwa, melainkan lahir dari proses yang menurut surat tuntutan melibatkan KPA, PPK, PPTK, tim teknis, dan konsultan. Penuntut umum menyebut kegagalan proyek murni tindak pidana dan menolak reasonable mistake of fact. Namun penolakan tersebut lebih berupa kesimpulan daripada analisis terhadap sumber pengetahuan terdakwa. Untuk menolak error fakti, seharusnya ditunjukkan bukti bahwa terdakwa telah mengetahui RKDAP asli dan mengetahui dokumen pelaksana berbeda, tetapi tetap menghendaki penyimpangan. Tanpa bukti pengetahuan, kesengajaan tidak boleh diasumsikan. Karena itu, unsur melawan hukum dalam pasal 603 KUHP belum terbukti dalam hubungan yang spesifik dengan total loss yang dibebankan kepada terdakwa. C. Unsur memperkaya tidak dapat disamakan dengan seluruh pembayaran bersih kontrak. Surat tuntutan menyebut dana pekerjaan yang dikelola terdakwa dan kemudian menggunakan pembayaran bersih Desa Pasar Baru 1,6 miliar 600 juta 909 652 533 juta sebagai dasar pembuktian unsur memperkaya. Disinilah terjadi kekeluaran mendasar antara penguasaan arus kas pelaksanaan dan penikmatan kekayaan pribadi. Pengelolaan dana proyek berarti dana dipakai untuk membayar material, pipa, aksesoris, tenaga kerja, transportasi, alat, pajak, dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan lainnya. Fakta bahwa cek diserahkan kepada terdakwa dan uang diambil oleh terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh uang tersebut masuk menjadi kekayaan pribadi terdakwa. Surat tuntutan sendiri mengakui pekerjaan fisik dilakukan PHO, menjalani masa pemeliharaan, dan dilakukan FHO. Konsekuensi logis dari fakta ini ialah terdapat pengeluaran nyata untuk menghasilkan pekerjaan fisik. Karena itu mustahil secara rasional menyamakan seluruh pembayaran bersih dengan kekayaan bersih yang dinikmati terdakwa tanpa analisis aliran dana. Affidavit ahli secara implisit menyatakan nilai kontrak atau dana yang mengalir melalui pelaku tidak otomatis merupakan harta hasil tindak pidana. Harus dibedakan gross flow dan net economic benefit. Uang pengganti maupun unsur memperkaya harus ditautkan kepada manfaat yang besar yang benar-benar diperoleh. Penuntut umum bahkan dalam tuntutan uang pengganti tidak menggunakan angka 1 miliar 652 533 juta secara utuh, melainkan menghitung pengurangan tertentu termasuk fee dan penitipan. Hal ini sendiri menunjukkan bahwa pembayaran bersih kontrak bukan identik dengan kekayaan pribadi terdakwa. Jika penuntut umum hendak menyatakan terdakwa diperkaya, harus ditunjukkan aset apa yang bertambah, rekening mana yang menerima keuntungan bersih, berapa biaya pelaksana yang telah dikeluarkan, dan berapa sisa yang dinikmati. Tanpa pemisahan tersebut, unsur memperkaya dibangun di atas asumsi akuntansi yang tidak sesuai dengan realitas kontrak konstruksi. Prinsip pembuktian pidana tidak membenarkan pembalikan beban secara terselubung. Bukan terdakwa yang harus membuktikan setiap rupiah telah dibelanjakan agar tidak dianggap memperkaya diri. Penuntut umumlah yang wajib membuktikan secara sah dan meyakinkan berapa manfaat yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana. Oleh karena itu, dalil memperkaya terdakwa dengan menyamakan pembayaran bersih proyek sebagai kekayaan terdakwa tidak memenuhi standar pembuktian pidana. D.
Kerugian negara dengan metode total loss harus diuji terhadap pekerjaan nyata, PHO, FAO, dan sebab utama ketidaksesuaian. Penuntut umum menggunakan angka 1,6 miliar sekian-sekian sebagai kerugian Desa Pasar Baru dengan metode total loss. Dasar yang dikemukakan ialah ketidaksesuaian dengan RKDAK, perubahan karakter pekerjaan menjadi revitalisasi, dan tujuan penyediaan pasokan air yang cukup serta stabil dinilai tidak tercapai. Kami tidak menafikan kewenangan ahli untuk memberikan perhitungan sesuai dengan keahliannya. Namun hakim tidak terikat secara mekanis pada simpulan ahli. Dalam perkara pidana, angka kerugian harus ditempatkan dalam hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa dan diuji secara kritis terhadap seluruh fakta. Total loss secara konseptual berarti seluruh pembayaran dianggap hilang atau tidak memberi nilai yang dapat diakui bagi negara. Akan tetapi, surat tuntutan mencatat kerugian fisik, pembayaran berdasarkan progres, PHO tanggal 15 Desember 2002, masa pemeliharaan, dan FHO tanggal 12 Juni 2003. Apabila seluruh nilai pekerjaan dianggap hilang, perlu dijelaskan mengapa pekerjaan yang secara fisik ada dan pernah diterima PPK dinilai nol bagi negara. Ketidaksesuaian output dengan tujuan DAK dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial. Namun ketidaksesuaian tujuan tidak selalu identik dengan ketiadaan seluruh manfaat ekonomis. Apabila pipa, sambungan rumah, dan komponen lain terpasang, nilai real pekerjaan harus dianalisis. Setidak-tidaknya fakta fisik tersebut menciptakan keraguan dalam penggunaan total loss tanpa pengurangan nilai manfaat. Lebih fundamental, sebab perubahan dari RKDAK menuju dokumen pelaksanaan harus ditelusuri. Surat tuntutan menyatakan perubahan perencanaan dilakukan atas perintah Kepala Dinas KPA kepada PPK dan PPTK serta melalui konsultan. Jika dokumen pelaksanaan sejak awal telah berbeda, maka sebab utama ketidaksesuaian output tidak lahir dari keputusan terdakwa di lapangan. Affidavit ahli menjelaskan kausal verbal dan novus actus interveniens. Keputusan independen pejabat untuk mengubah perencanaan dapat menjadi faktor kausal yang berdiri sendiri. Untuk membayangkan kerugian kepada terdakwa, penuntut umum harus membuktikan perbuatan terdakwa merupakan condition sine qua non dan secara normatif layak didistribusikan sebagai sebab kerugian. Tidak cukup menyatakan terdakwa mengerjakan dokumen yang salah. Pernyataan ialah apakah ia mengetahui dokumen itu salah? Apakah ia mempunyai kewenangan mengoreksi? Apakah ia mengubah dokumen? Dan apakah tanpa perbuatan kerugian yang sama tetap akan timbul karena 4 paket memang direncanakan ulang oleh struktur PUPR? Fakta bahwa 4 paket menggunakan pola perencanaan baru yang sama justru menguatkan bahwa persoalan bersifat upstream, yaitu pada tahap perencanaan dan keputusan pengadaan. Terdakwa hanya terkait paket Pasar Baru. Ia tidak merancang 4 paket secara keseluruhan. Karena itu, pembebanan total loss Desa Pasar Baru kepada terdakwa tanpa analisis nilai manfaat fisik dan tanpa pemisahan sebab perubahan perencanaan belum memenuhi causal attribution yang diisyaratkan hukum pidana. Kesimpulan pasal 603, unsur kumulatif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pasal 603 menuntut seluruh unsur terpenuhi secara kumulatif. Dalam perkara ini terdapat keraguan serius mengenai pengetahuan terdakwa atas penyimpangan dokumen teknis. Tidak terbukti terdakwa menyusun atau menetapkan perencanaan baru. Unsur memperkaya dicampur adukan dengan pengelolaan pembayaran kontrak. Dan kerugian total loss belum dihubungkan secara individual dengan sebab berasal dari terdakwa. Satu saja unsur tidak terbukti, dakwaan ke-1 primer harus dinyatakan tidak terbukti. Dalam perkara aku, keraguan bukan berada pada satu unsur, tetapi menyentuh perbuatan melawan hukum, mens rea, memperkaya, kausal perbang, dan penyertaan. Oleh karena itu, terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan ke-1 primer. Yang mulia Ketua dan anggota majelis, penuntut umum, serta hadirin persidangan yang kami hormati,
Bab 6. Penyertaan tidak terbukti bewistu samenwerking dan gemeenschappelijk uitvoering terhadap delik pasal 603. Penuntut umum menggunakan pasal 20 huruf A dan huruf C KUHP nasional dan menyatakan terdakwa bersama-sama dengan Jenderal PP melakukan tindak pidana. Akan tetapi penyertaan tidak dapat dibuktikan hanya dengan menunjukkan bahwa dua orang mempunyai interaksi dalam satu proyek. Affidavit ahli menegaskan dua syarat kumulatif mededinging bewistu samenwerking dan gemeenschappelijk uitvoering. Kerjasama harus diarahkan pada tindak pidana yang sama. Kontribusi harus penting dan signifikan terhadap pelaksanaan delik tersebut. Penuntut umum menyebut persekongkolan berdasarkan P20%, pengkondisian pemenang, penggunaan CPA tipe kalian, dan pelaksanaan pekerjaan. Namun, delik pasal 603 yang didalilkan terutama dikaitkan dengan kerugian total loss karena proyek tidak sesuai dengan RKDAP. Untuk membuktikan turut serta atas delik itu harus dibuktikan terdakwa dan pejabat mempunyai hendak bersama untuk menyimpang dari RKDAP dan menimbulkan kerugian. Surat tuntutan justru menyatakan perencanaan baru dibuat dalam struktur PPR. Tidak ada uraian terdakwa mengikuti rapat penyusunan perencanaan baru, memberi instruksi kepada konsultan, menentukan dihapuskan reservoir, menentukan sumber air, mengubah target output, atau menyetujui perbedaan RKDAP. Kesepakatan membayar fee agar memperoleh pekerjaan apabila terbukti adalah fakta yang harus dinilai terdiri dalam dakwaan kedua. Fakta ini tidak otomatis membuktikan kesepakatan untuk mengubah dokumen teknis. Hukum pidana melarang perluasan kesengajaan dari satu perbuatan kepada perbuatan lain tanpa bukti. Demikian pula penggunaan perusahaan CPA tipe kalian. Penuntut umum dapat menilai aspek pelanggaran pengadaan dari penggunaan perusahaan tersebut. Tetapi untuk mededinging pasal 603 harus dibuktikan menggunakan perusahaan merupakan essential contribution terhadap kerugian yang dihitung total loss karena perencanaan berbeda. Hubungan tersebut tidak dijelaskan secara memadai. Ahli dalam affidavit menyatakan keterlibatan yang baru terjadi setelah pola atau mekanisme rancang pihak lain tidak serta-merta memenuhi bewistu samenwerking. Perencanaan baru dibuat Maret-Mei 2002 berdasarkan proses PUPR dan konsultan. Sedangkan surat tuntutan menyebut terdakwa mendatangi Mahmud Hamzah sekitar April 22 untuk mendaftar perusahaan. Kronologi ini harus dianalisa dengan cermat. Penuntut umum mengutip keterangan ahli bahwa jika sejak awal telah dapat persekongkol jahat, ASN meminta fee dan mengkondisikan pemenang, sementara pihak ketiga meminjam perusahaan, maka dapat terdapat actus reus dan mens rea. Namun, pendapat hipotesis selalu bergantung pada premis. Jika sejak awal telah terdapat persekongkolan jahat, premis tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta individual, bukan dibuktikan oleh jawaban hipotetis ahli itu sendiri. Pendapat ahli tidak boleh dipotong sehingga syarat bewistu samenwerking dan gemeenschappelijk uitvoering yang dijelaskan dalam affidavit menjadi hilang. Justru affidavit tertulis menegaskan kedua unsur bersifat kumulatif dan tidak dapat diasumsikan dari hubungan kerja, kehadiran, atau penerimaan manfaat. Dengan demikian, konstruksi turut serta terhadap pasal 603 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Setidak-tidaknya terdapat reasonable doubt mengenai meeting of mind terdakwa terhadap penyimpangan RKDAP dan kerugian total loss. Bab 7. Kritik terhadap cara penuntut umum menarik mens rea. A. Sehat jasmani dan rohani bukan bukti niat korupsi. Surat tuntutan menguraikan bahwa terdakwa mampu menjawab pertanyaan majelis hakim, penuntut umum, dan advokat sehingga dipandang cakap dan tidak terdapat alasan pemaaf. Kami sependapat bahwa kecakapan dapat dinilai dari keadaan terdakwa. Namun kecakapan hanya menjawab kemampuan bertanggung jawab, bukan isi kehendak pada saat peristiwa tahun 2022. Mens rea harus dibuktikan dari pengetahuan dan kehendak terhadap fakta material delik. Apakah terdakwa tahu RKDAP kementerian? Apakah ia tahu dokumen teknis baru menyimpang?
Apakah ia tahu perubahan tersebut tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan? Pertanyaan ini tidak dijawab hanya dengan menyatakan terdakwa sehat. B. Meminta pekerjaan tidak sama dengan menghendaki kerugian negara. Penuntut umum menilai kedatangan terdakwa meminta paket secara awal mensrea secara logis. Secara logis, keinginan memperoleh pekerjaan adalah kehendak memperoleh kegiatan usaha agar menjadi kesengajaan koruptif pasal 63. Harus ada pengetahuan dan kehendak melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya yang menimbulkan kerugian. Kehendak memperoleh pekerjaan mungkin relevan terhadap motif ekonomi. Motif tidak identik dengan kesengajaan terhadap keseluruhan unsur delik. Seorang pelaku usaha dapat ingin memperoleh proyek tanpa mengetahui bahwa dokumen teknis yang disediakan instansi telah berubah dari RK Kementerian. C. Mengelola dana tidak membuktikan seluruh dana nikmati. Penuntut umum menguraikan pengelolaan dana sebagai bukti memperkaya. Padahal orang yang mengelola dana proyek memang melakukan pembayaran dan pembelian tanpa penelusuran penggunaan dana. Pengelolaan hanya membuktikan kontrol faktual atas arus kas, bukan kepemilikan manfaat bersih. D. Pengetahuan tentang fee tidak otomatis menjadi pengetahuan tentang penyimpangan teknis. Ini merupakan titik penting. Surat tuntutan mencampur dua rangkaian, fee pengondisian pekerjaan dan perubahan teknis kerugian total loss. Pengetahuan tentang syarat fee tidak dapat diperluas menjadi pengetahuan tentang isi RKDAK dan perubahan perencanaan. Masing-masing membutuhkan bukti mens rea yang sesuai dengan actus reus. E. Sikap setelah peristiwa tidak dapat menggantikan pembuktian mens rea saat peristiwa. Surat tuntutan menyebut sikap dan tindakan sesudah tindak pidana sebagai tanda terdakwa sadar atas tanggung jawab. Affidavit ahli menegaskan concurrens sikap setelah peristiwa dapat menjadi fakta pendukung, tetapi tidak boleh menggantikan pembuktian keadaan batin pada saat perbuatan. Penitipan atau pengembalian uang pun tidak otomatis merupakan pengakuan terhadap seluruh unsur delik. Lanjut bab 8. Yang mulia Ketua dan anggota Komisi 1, penuntut umum dan serta hadirin persidangan yang kami hormati. Melanjutkan bab ke-8, dakwaan kedua pasal 5 ayat 1 huruf A, sistem fee disyaratkan pejabat tidak boleh dinilai secara historis. Penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan suap aktif karena memberikan fee 20% kepada pejabat agar memperoleh pekerjaan. Kami memahami bahwa unsur memberi tidak mensyaratkan inisiatif selalu berasal dari pemberi. Affidavit ahli juga menyatakan demikian, namun asal inisiatif dan struktur tekanan tetap relevan untuk unsur maksud dan derajat kesalahan. Surat tuntutan menyatakan dengan kata-kata yang jelas bahwa penentuan fee 20% merupakan tindak lanjut arahan Bupati kepada Kepala Dinas. Sejak tahun 2019, Kepala Dinas kemudian menawarkan paket dan menjelaskan kepada calon pelaksana bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut harus menyetor uang fee proyek sebesar 20%. Kata harus menunjukkan fee bukan gagasan spontan terdakwa. Persentase bukan ditawar oleh terdakwa. Pembagian 15% untuk bupati dan 15% untuk lingkungan dinas bukan dibuat terdakwa. Tepat dan mekanisme penerimaan berada di dalam penguasaan pejabat. Bahkan aliran lanjutan kepada PPTK, PPK, operasional bidang, dan Pokja diatur dalam struktur internal pejabat. Dalam keadaan demikian, pengadilan harus menilai apakah hubungan tersebut benar-benar merupakan active operating yang berpusat kepada maksud memberi untuk membujuk pejabat
penyimpang atau terdapat ambigu phrasing, yakni memanfaatkan kekuasaan jabatan untuk memaksa pihak swasta memberi sesuatu. David Ahli menjelaskan, pasal 12 huruf E berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang memaksa seseorang memberikan sesuatu. Jika sistem fee ditentukan, diisyaratkan atau dilaksanakan pejabat sehingga pihak swasta harus memenuhi permintaan untuk memperoleh pekerjaan yang semestinya diperoleh melalui prosedur. Konstruksinya lebih dekat kepada pemerasan pejabat. Kami tidak mengatakan setiap permintaan pejabat otomatis menghapus pertanggungjawaban pemberi. Yang kami tegaskan ialah penuntut umum wajib membuktikan terdakwa secara khusus. Maksud harus diarahkan supaya pejabat berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Surat tuntutan berulang kali menyatakan Zainal Fikri telah melakukan pengaturan dan pengkondisian sistem fee sudah ada sejak tahun 2019. Dengan demikian perbuatan pejabat bukan lahir karena terlebih dahulu menawarkan uang untuk mengubah keputusan pejabat. Justru pejabat menawarkan paket dengan persyaratan pembayaran yang telah ditentukan. Fakta bahwa terdakwa menyanggupi syarat dapat menunjukkan penerimaan faktual. Namun untuk menilai kesalahan pidana, majelis hakim harus menilai ketimpangan kekuasaan dan vis konflisiva dalam praktik pengadaan yang telah dikendalikan pemegang kewenangan. Pemilihan pihak swasta terdapat secara nyata dibatasi membayar syarat yang dipaksakan atau tidak memperoleh akses pekerjaan. Jika terdapat keraguan apakah terdakwa adalah inisiator suap atau pihak yang tunduk pada sistem pungutan pejabat, keraguan itu harus menguntungkan terdakwa. Hukum tidak boleh dengan mudah mengubah pihak yang menjadi sasaran pemerasan jabatan menjadi pelaku suap aktif karena ia akhirnya menyerahkan uang. Lebih lanjut, penuntut umum harus menguraikan perbuatan jabatan konkret. Apa yang dimaksud untuk mempengaruhi oleh setiap pemberian terdakwa, apakah menetapkan pemenang, memerintahkan pokja, menyetujui kontrak atau tindakan lainnya. Lalu harus dibuktikan dengan maksud terdakwa dengan tindakan itu. Tidak cukup hanya menyatakan agar memperoleh pekerjaan secara umum. Dalam surat tuntutan justru merangkaikan pengkondisian bergerak dari kepala dinas, PPTK dan tim teknis, staf dan pokja melalui catatan nama, paket serta perusahaan. Struktur tersebut menunjukkan dominasi pejabat. Terdakwa tidak mempunyai wewenang memerintahkan pokja atau PPK. Oleh sebab itu, unsur maksud di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A belum terbukti secara bebas dari keraguan. Setidak-tidaknya fakta sistem fee yang berasal dari pejabat merupakan alasan yang sangat kuat untuk menolak karakterisasi terdakwa sebagai inisiator suap dan untuk menilai secara jauh lebih ringan derajat kesalahannya. Bab 8 bis. Fakta persidangan yang meruntuhkan premis total loss dan memperkuat keraguan yang wajar. Pembelaan ini tidak hanya bertumpu pada konstruksi doktriner persidangan, telah melahirkan fakta positif yang bersumber dari saksi penerima manfaat dan bahkan dari para ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum sendiri. Fakta-fakta tersebut harus dinilai secara utuh karena secara langsung menguji premis utama laporan kantor akuntan publik Armen Mesta dan rekan yang memperlakukan pembayaran pekerjaan Desa Pasar Baru sebagai total loss. 4. Saksi Adi Hanser dari 4 dusun membuktikan air mengalir, dimampakkan dan dibayar kepada PDAM. Ahmad Zaini dari dusun Nabangsari, Sofyan dari dusun Sukarame, Nawasi dari dusun Sukawangi, dan Firmansah dari dusun Sukadamai menerangkan di bawah sumpah
bahwa sambungan rumah pada tempat tinggal mereka mengalir secara 24 jam dengan debit air yang cukup, dan pemakaian air dibayar kepada PDAM Pesawaran. 4 saksi ini berasal dari dusun yang berbeda dengan jarak geografis di antara dusun sekitar 500 meter sampai 1 kilometer. Keterangan yang tersebar secara geografis ini bukan sekadar testimoni mengenai keberadaan pipa, melainkan bukti mengenai fungsi nyata sistem distribusi air dan adanya manfaat yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Apabila air mengalir digunakan oleh penerima manfaat dan pemakaiannya menimbulkan kewajiban pembayaran kepada PDAM, maka secara nalar hukum dan nalar ekonomi sulit mempertahankan premis bahwa nilai manfaat pekerjaan sama dengan nol. Fakta tersebut setidak-tidaknya menimbulkan keraguan yang rasional terhadap penggunaan metode total loss atas seluruh pembayaran bersih pekerjaan Desa Pasar Baru. B. Ahli konstruksi JPU menyatakan pekerjaan 93,4% pekerjaan ada bukan fiktif. Insinyur Iskandar MT, ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung yang dihadirkan oleh penuntut umum sendiri, menerangkan bahwa progres pekerjaan SPAM Desa Pasar Baru mencapai 93,4%. Dengan demikian, berdasarkan penilaian teknis ahli JPU sendiri, pekerjaan tersebut nyata dan bukan pekerjaan fiktif. Selisih pekerjaan adalah 6,6%. Jika angka 6,6% diterapkan terhadap pagu 1,9 miliar, nilai matematisnya sekitar 131 juta yang belum terpasang atau kerugian. Pembelian penegasan bahwa angka tersebut tidak serta-merta kami minta ditetapkan sebagai kerugian negara, karena penetapan kerugian tetap tunduk kepada pembuktian hukum dan kompetensi yang relevan. Namun keterangan ahli konstruksi JPU sendiri mempunyai arti sangat penting. Premis faktual seluruh pekerjaan bernilai nihil telah terdapat dengan temuan teknis penuntut umum sendiri bahwa 93,4% pekerjaan telah terlaksana. Total loss dan progres fisik 93,4% tidak dapat diletakkan berdampingan tanpa penjelasan metodologis yang ketat, logis dan dapat diuji. C. Ahli keuangan negara JPU menegaskan pekerjaan yang masih bermanfaat tidak dapat dikategorikan total loss. Syakran Rudi SEMM selaku ahli keuangan negara menerangkan pada pokoknya bahwa apabila suatu pekerjaan proyek masih mempunyai manfaat dan dapat digunakan kemanfaatannya, pekerjaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai total loss. Karena itu, keterangan ini bertemu secara langsung dengan fakta 4 penerima manfaat yang menyatakan air mengalir 24 jam dan dibayar kepada PDAM. Dengan demikian, fakta fungsi di lapangan dan parameter keuangan negara yang diterangkan ahli JPU saling menguatkan untuk menolak asumsi nilai manfaat nol. D. Monitoring DAP menunjukkan Desa Pasar Baru mencapai bahkan melampaui target output 400 SR. Dalam persidangan tanggal 2 Juni 2026, Maria Duni Isa STMM, Kepala Balai Tata Bangunan, Prasarana dan Pemukiman Sumatera Barat serta mantan Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Provinsi Lampung tahun 2019-2023 menerangkan berdasarkan pengecekan pada aplikasi e-monitoring DAP bahwa Desa Pasar Baru justru merupakan desa yang mencapai output, bahkan tercapai 431 sambungan rumah SR melampaui batas. Melampaui target 400 SR, angka tersebut juga melampaui jumlah dari 428 SR yang disebut dalam laporan audit independen Armen Mesta dan rekan. Fakta e-monitoring DAP ini sangat
material menuntut umum mendalilkan tujuan pembangunan tidak tercapai. Sedangkan data monitoring DAK yang diterangkan ahli JPU menunjukkan output kuantitatif Desa Pasar Baru telah mencapai bahkan melampaui target. Perbedaan tajam ini wajib diselesaikan melalui pembuktian, bukan dengan memilih hanya fakta yang mendukung tuntutan. Apabila digunakan indeks satuan pekerjaan SR sebesar 5 juta sebagaimana diterangkan di dalam fakta persidangan, maka 428 SR secara aritmetis dinilai 2.140 juta. Pembelaan tidak menempatkan perhitungan sederhana ini sebagai audit kerugian negara. Perhitungan tersebut kami ajukan untuk menunjukkan adanya anomali serius dalam premis total loss. Pekerjaan dengan ratusan SR terpasang, berfungsi, dimanfaatkan masyarakat dan tercatat di dalam monitoring DAK tidak dapat begitu saja dinilai mempunyai manfaat ekonomi nol. Bukti penuntut umum sendiri saling bertentangan dengan kesimpulan total loss. Di satu sisi laporan Armen Mesta dan rekan memperlakukan pembayaran bersih pekerjaan Desa Pasar Baru sebagai total loss. Di sisi lain ahli konstruksi JPU menyatakan progres 93,4%. Ahli keuangan negara JPU menyatakan proyek yang masih bermanfaat dan dapat digunakan tidak dapat dikategorikan total loss. Ahli yang memeriksa monitoring DAK menerangkan output 431 R melampaui target 400 SR dan 4 penerima manfaat menerangkan air mengalir 24 jam serta dibayar kepada PDAM. Konstruksi internal alat bukti penuntutan ini menyentuh jantung unsur, merugikan keuangan negara dan tidak boleh diselesaikan dengan asumsi yang paling merugikan terdakwa. Dalam hukum pidana, ketika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sendiri melahirkan dua kesimpulan yang berlawanan mengenai nilai manfaat pekerjaan, maka penuntut umum memikul kewajiban untuk menyingkirkan keraguan tersebut. Jika keraguan material tetap hidup, asas ini harus bekerja. Kapasitas dan peran Adam Leonardo menegaskan tidak adanya bukti pengetahuan teknis atas perubahan RKDAK. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa Adam Leonardo Atta bukan pengurus dan tidak tercantum di dalam struktur organisasi CP Aktiva Kalia. Pekerjaan administrasi perusahaan, pengajuan, penawaran dan tidak formal perusahaan dilakukan oleh Mahbub Hamzah selaku pemilik direktur perusahaan, sedangkan terdakwa berada pada pelaksana dan pengawasan lapangan. Latar belakang pendidikan terdakwa yang hanya sampai tingkat SMA tidak boleh dijadikan stigma atau alasan untuk merendahkan kapasitas pribadinya. Akan tetapi dalam konteks pembuktian mens rea, fakta kompetensi teknis tersebut relevan untuk menjawab pertanyaan yang sangat spesifik. Apakah penuntut umum telah membuktikan bahwa terdakwa memahami nomenklatur teknis antara perluasan, revitalisasi, pengetahuan isi RK, kementerian, memahami perbedaan RK dengan gambar rencana engineering, spesifikasi teknis, lalu dengan sadar menghendaki penyimpangan itu? Jawabannya tidak dapat diasumsikan hanya karena terdakwa bekerja di lapangan. Tidak ada bukti bahwa terdakwa mempunyai wewenang atau kemampuan faktual untuk mengintervensi pengguna anggaran, KPA atau PPK atau PPTK atau PPTK, konsultan perencana atau sistem Krishna monitoring DAK. Karena itu, ketidaktahuan terdakwa atas perubahan karakter teknis pekerjaan justru harus diuji melalui doktrin error fatih dan bukan dibalik menjadi anggapan bahwa terdakwa pasti mengetahui seluruh persoalan perencanaan. Dilanjut. G. Dakwaan suap
bertumbuh pada keterangan tunggal yang wajib diuji dengan sangat ketat. Sepanjang fakta persidangan yang dicatat tim advokat, sekitar 50 saksi yang dihadirkan penuntut umum ketika ditanya mengenai suksesi yang secara khusus didakwa kepada terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Keterangan yang secara langsung menyebut penerimaan berasal dari Jenderal Fikri. Pembelaan mempersoalkan ketidakjelasan tempus dan lokus penyerahan, ketiadaan saksi yang melihat penyerahan, ketiadaan bukti transaksi, dan ketiadaan bukti pendukung lainnya secara mandiri mengkonfirmasi pemberian oleh terdakwa. Prinsip unus testis nullus testis tidak berarti setiap perkara harus memiliki dua orang saksi mata atas peristiwa yang sama. Namun, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak boleh secara otomatis dianggap cukup tanpa pengetahuan persesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Oleh karena itu, pertanyaan hukumnya bukan sekedar apakah Zainal Fikri pernah menyatakan menerima, melainkan apakah keterangannya mengenai pemberian oleh terdakwa memperoleh corroboration yang sah mengenai siapa pemberi, kapan, di mana, bagaimana penyerahan dilakukan, berapa jumlahnya, dan tindakan jabatan konkret apa yang dimaksud untuk dipengaruhi. Apabila penuntut umum tidak dapat menunjukkan persesuaian tersebut, maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu dan unsur maksud khusus dalam pasal 5 ayat 1 huruf A tetap berada dalam wilayah keraguan yang wajar. Terlebih lagi, surat tuntutan sendiri menguraikan bahwa sistem P20% berasal dari arahan pejabat, dipersyaratkan dengan formula harus ditolak. H. Konsekuensi yuridis fakta persidangan. Rangkaian fakta di atas menghasilkan 4 konsekuensi yuridis. Pertama, proyek Desa Pasar Baru tidak fiktif dan tidak terbukti bernilai manfaat nol. Kedua, premis total loss tidak dibantah oleh fakta fungsional, fakta fungsi. Progres 93,4% dan capaian output SR. Ketiga, tidak terbukti terdakwa memiliki pengetahuan teknis. Ketiga, tidak terbukti terdakwa memiliki pengetahuan teknis serta kewenangan atas perubahan perencanaan yang dijadikan dasar kerugian. Keempat, pembuktian pemberian subsidi oleh terdakwa masih memerlukan persesuaian alat bukti yang konkret. Oleh karena itu, fakta persidangan bukan sekedar keadaan meringankan. Fakta-fakta tersebut menyerang unsur delik, mens rea, causal verbal, metode kerugian, penyertaan, dan pembuktian dakwaan kedua. Bab 9. Metode total loss dan penghitungan kerugian antara ketidaksesuaian tujuan dan nilai fisik yang nyata. Surat tuntutan mengutip ahli perhitungan kerugian keuangan negara yang melakukan ekspos dengan penyidik, mengidentifikasi penyimpangan, memeriksa dokumen bukti, lalu menggunakan metode total loss. Untuk Desa Pasar Baru pembayaran bersih Rp 1,6 miliar. Nah, dihitung seluruhnya sebagai kerugian. Metode perhitungan adalah alat untuk mengkuantifikasi kerugian berdasarkan premis tertentu. Jika premisnya adalah seluruh pekerjaan tidak sesuai tujuan DAK, sehingga seluruh pembayar merupakan kerugian, maka validitas angka sangat bergantung pada validitas premis. Nilai manfaat yang dapat diakui sama dengan nilai nol. Fakta PAO dan FHO menunjukkan adanya objek pekerjaan. Surat tuntutan juga membahas hubungan rumah dan kondisi debit air. Dengan demikian, persoalannya bukan pekerjaan fiktif dalam arti tidak ada pekerjaan sama sekali. Persoalannya adalah kesesuaian dengan RK dan DAK, karakter perluasan atau revitalisasi, dan ketercapaian tujuan. Pada proyek yang menghasilkan fisik tetapi dinilai tidak sesuai dengan perencanaan, pendekatan total loss harus dibedakan dari perkara pembayaran fiktif. Jika negara diuji sebagai pengurang kerugian, kecuali dapat dibuktikan aset sama sekali tidak bermanfaat, tidak dapat digunakan atau harus dibongkar sehingga bernilai nihil. Surat tuntutan menyatakan debit air tidak mencukupi untuk mengaliri 4 desa secara bersamaan dan distribusi harus buka tutup. Kondisi ini menunjukkan sistem masih menyalurkan air meskipun dinilai tidak cukup dan tidak stabil. Secara logis, fakta tersebut berbeda dari sistem yang sama sekali tidak berfungsi.
kami tidak meminta majelis hakim menggantikan ahli teknik atau ahli keuangan. Kami memohon agar majelis menilai apakah simpulan total loss telah memenuhi standar kerugian nyata dan hubungan kausal. Actual loss bukan sekedar angka yang ternyata tertulis dalam laporan. Kerugian harus nyata secara substantif dan diakibatkan perbuatan yang tidak dapat diatribusikan kepada terdakwa. Affidavit ahli pidana menyatakan hubungan kausal tidak boleh dibebankan kolektif. Bahkan jika angka total loss diterima sebagai kerugian kegiatan, pertanyaan kedua tetap ada. Bagaimana yang secara langsung disebabkan oleh perbuatan terdakwa? Kesalahan perencanaan, keputusan administrasi, pengesahan dokumen, pemeriksaan progres, PHO dan FHO dilakukan oleh aktor berbeda. Penuntut umum berusaha mengatasi persoalan kausal dengan konstruksi turut serta. Namun, Medan Plegen sendiri belum terbukti karena tidak ada bukti terdakwa digunakan sebagai jembatan artifisial untuk membebankan akibat dari keputusan pejabat kepada pihak yang tidak memenuhi kewenangan. Karena itu, baik angka kerugian maupun atribusinya kepada terdakwa menyisakan keraguan yang serius. Bab 10. Uang pengganti. Tuntutan 1.055.201.129 rupiah tidak sejalan dengan prinsip economic benefit. Penuntut umum menuntut uang pengganti dengan titik awal kerugian desa Pasar Baru 1 miliar 6 sekian, lalu memperhitungkan pengembalian atau penitipan tertentu dan di proyek sehingga tanggung jawab diminta kepada terdakwa menjadi 1.595.201.929 rupiah. Pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor menyebut pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Prasa harta benda yang diperoleh menuntut pembuktian manfaat diperoleh pelaku, bukan sekedar besaran kerugian negara. Affidavit ahli dengan tegas membedakan kerugian negara dan harta hasil tindak pidana. Keduanya dapat berkaitan, tetapi tidak selalu identik. Dalam proyek konstruksi, dana kontrak digunakan untuk membangun pekerjaan. Hanya bagian yang benar-benar menjadi keuntungan hasil tindak pidana atau aset yang dinikmati yang dapat dibebankan sebagai uang pengganti. Surat tuntutan sendiri menyebut CP Aktiva Kalian melakukan pekerjaan. Ada PHO dan FHO, artinya terdapat pengeluaran. Namun tuntutan uang pengganti tidak memaparkan audit aliran dana yang menunjukkan terdakwa secara pribadi menikmati 1.055.201.129 rupiah. Pengurangan fee 400 juta dari tanggung jawab terdakwa justru memperlihatkan penuntut umum menyadari tidak seluruh pembayaran bersih berada pada terdakwa. Logika yang sama harus diterapkan terhadap biaya material, tenaga kerja, pajak alat transportasi dan biaya pekerjaan nyata. Jika uang yang 1,6 sekian miliar dipakai membeli pipa dan membayar pekerja, maka dana tersebut tidak menjadi harta benda terdakwa. Negara mungkin mendalilkan kerugian karena tujuan DAP tidak tercapai, tetapi uang pengganti terhadap individu tetap harus dibatasi pada hasil yang diperolehnya. Menjadikan seluruh sisa kerugian sebagai uang pengganti, terdakwa akan menggeser pasal 18 dari aset recovery menjadi pidana finansial berbasis kerugian kolektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip individualisasi pertanggungjawaban. Karena itu, apabila majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah, uang pengganti hanya dapat dijatuhkan sebesar manfaat ekonomis bersih yang terbukti secara sah dan meyakinkan benar-benar diperoleh dan dinikmati terdakwa dari tindak pidana setelah memperhitungkan seluruh penitipan pengembalian yang sah. Apabila penuntut umum tidak membuktikan jumlah manfaat yang bersih tersebut,
uang pengganti sebesar 1.195.201.929 harus ditolak. 11. Romawi, penuntut umum tidak konsisten memakai afidavit dan keterangan ahli. Surat tuntutan mengutip satu proposisi hipotesis ahli. Jika sejak awal terdapat persekongkolan jahat, ASN meminta fee dan mengkondisikan pemenang, sedangkan pihak ketiga meminjam perusahaan, maka terdapat actus reus dan mens rea. Secara kualifikasi tuntutan, penuntut umum menggunakan proposisi tersebut sebagai dukungan terhadap kesalahan terdakwa. Masalahnya, jawaban hipotetis tidak menetapkan fakta. Ahli hukum menjelaskan konsekuensi hukum apabila premis faktual terbukti. Yang menentukan apakah benar sejak awal terdapat persekongkolan jahat adalah majelis hakim berdasarkan alat bukti. Afidavit tertulis ahli justru memberi syarat yang lebih rinci. Mens rea dan actus reus harus konkuren. Ketidaktahuan atas perubahan dokumen teknis relevan. Error fakti dapat meniadakan dolus. Kesalahan bersifat individual. Kausal perubahan harus dianalisis per orang. Median Plegen mensyaratkan bewestu samenwerking dan geja menleit outfiring. Sistem P yang dipaksakan pejabat dapat lebih dekat kepada pasal 12 huruf E dan uang pengganti hanya sebesar manfaat yang dinikmati. Penuntut umum tidak dapat mengambil kalimat hipotesis yang menguntungkan penuntutan tetapi mengabaikan seluruh parameter yang menentukan apakah premis hipotesis ini terpenuhi. Pendapat ahli harus dibaca utuh. Jika dibaca utuh, justru pertanyaan terbesar adalah apakah terdakwa mengetahui perubahan dokumen teknis? Surat tuntutan tidak menunjukkan bukti terdakwa ikut menyusun perencanaan baru. Karena itu proposisi ahli tentang error faktik dan individualisasi kesalahan sangat relevan. Demikian pula mengenai fee, surat tuntutan sendiri membuktikan asal sistem dari arahan bupati dan syarat kepala dinas. Dengan fakta tersebut, proposisi ahli tentang pasal 12 huruf E tidak dapat dikesampingkan. Majelis hakim memiliki kebebasan menilai pendapat ahli. Kami mohon kebebasan tersebut digunakan dengan membaca substansi afidavit secara menyeluruh, bukan melalui kutipan yang dilepaskan dari syarat doktrinalnya. Baik, saya lanjutkan. Pembagian 12. Pembagian kewenangan dalam pengadaan dan azas kepercayaan. Afidavit menerangkan kewenangan penyusun perencanaan, penetapan spesifikasi teknik dan memastikan kesesuaian dengan rencana yang disetujui kementerian melekat pada PA, KPA dan PPK sesuai dengan pembagian kewenangan kontraktor pada prinsipnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak dan dokumen teknis resmi yang diterima. Dalam perkara aku, surat tuntutan mengidentifikasi penggunaan anggaran PPK, PPTK dan asisten teknik. Surat tuntutan juga menjelaskan perintah membuat perencanaan baru dan penggunaan konsultan. Struktur tersebut bukan formalitas. Struktur itu merupakan siapa yang mempunyai kompetensi dari wewenang mengambil keputusan. Terdakwa sebagai pelaksana lapangan tidak memiliki kewenangan mengubah RK, DAK dalam aplikasi Krisna, meminta persetujuan kementerian, menetapkan HPS, mengesahkan spesifikasi atau menandatangani kontrak pada PPK. Karena itu tuntutan pidana harus menghormati batas kewenangan faktual. Azas kepercayaan tidak berarti kontraktor boleh menutup mata terhadap pelanggaran yang diketahui. Namun azas tersebut berarti orang pada umumnya dapat mempercayai dokumen resmi yang disediakan pihak berwenang sampai adanya alasan konkret untuk mengetahui dokumen itu tidak sah. Penuntut umum belum menunjukkan alasan konkret yang membuat terdakwa seharusnya mengetahui perbedaan RK-DAK. Tidak dijelaskan terdakwa pernah menerima RK kementerian, pernah masuk Krisna DAK, atau pernah diperingatkan bahwa gambar rencana yang dipakai menyimpang. Menurut
Menuntut terdakwa mengetahui seluruh sejarah administrasi DAK sama dengan membebankan kewajiban pejabat perencana kepada pelaksana lapangan. Ini bertentangan dengan individualisasi pertanggungjawaban dan berpotensi menuju strict liability. Tipikor bukan delik strict liability. Affidavit ahli menegaskan kesalahan harus dibuktikan secara ketat. Karena itu kesalahan perencanaan tidak boleh dialihkan kepada pihak yang tidak mengetahui dan tidak turut menentukan. Ke-13, hubungan kausal. Ada rangkaian keputusan independen sebelum tindakan terdakwa di lapangan. Untuk memahami kausal korban, kronologis harus diletakkan secara jernih. RKDAK disusun dan disetujui. Terjadi perubahan organisasi, data teknik diserahkan dari penjalankan proses dari Perkim ke PUPR. PA meminta memerintahkan perencanaan baru. PPK, PPTK dan tim teknis menjalankan proses. Konsultan menyusun gambar rencana, engineering, estimate dan spesifikasi dokumen baru dijadikan dasar pengadaan dan pelaksanaan. Setelah itu pekerjaan dilaksanakan. Setiap tahap memiliki aktor dan kewenangan berbeda. Jika hasil akhir dinilai tidak sesuai RKDAK, penyebab paling awal dan paling menentukan adalah keputusan menggunakan perencanaan baru yang berbeda. Tanpa dokumen baru tersebut, pelaksana lapangan tidak akan memiliki dasar untuk mengerjakan desain yang dipersoalkan. Dalam ajaran conditio sine qua non, penghilangan mental atas sebab tertentu digunakan untuk menilai apakah akibat tetap terjadi. Jika terdakwa diganti pasangan lain, tetapi dokumen perencanaan baru yang sama tetap digunakan untuk paket pasal baru, besar kemungkinan output teksi tetap mengikuti dokumen yang sama. Ini menunjukkan keputusan perencanaan mempunyai bobot kausal dominan. Sebaliknya, penuntut umum harus menunjukkan modifikasi apa yang dilakukan terdakwa di luar dokumen sehingga secara independen menimbulkan kerugian. Jika dakwaan bertumbuh pada ketidaksesuaian RKDAK, maka pelaksanaan mengikuti dokumen baru tidak dapat otomatis dianggap sebagai sebab hukum utama. Affidavit menyebutkan novus actus intervenis sebagai tindakan independen pihak lain yang dapat memutus rangkaian sebab akibat. Dalam perkara ini, perbuatan perencanaan dan oleh pejabat dan konsultan setidak-tidaknya merupakan intervening aktif yang harus dinilai serius. Pembayaran progres PHU dan FHU juga merupakan tindakan perbuatan kontraktual yang berdiri pada tahap berikutnya. PPK dan mekanisme pengawasan mempunyai fungsi memeriksa pekerjaan. Jika pekerjaan benar-benar sama sekali tidak sesuai dengan dan bernilai nol, mengapa tahapan penerimaan berlangsung? Pertanyaan ini tidak untuk mengalihkan kesalahan, melainkan menunjukkan kerugian merupakan hasil rangkaian keputusan banyak pihak yang tidak boleh dibebankan secara tunggal kepada terdakwa. Karena itu, kausal korban antara tindakan terdakwa dan kerugian 1,6 miliar belum dibuktikan secara individual. Ajas individuo pro reo dan standar pembuktian pidana. Putusan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Keyakinan hakim. Keyakinan tersebut bukan intuisi bebas, melainkan keyakinan yang tumbuh dari pembuktian logis, konsisten dan individual. Keraguan dalam perkara ini bersifat material. Tidak jelas bukti pengetahuan terdakwa terhadap RKDAK awal. Tidak ada bukti terdakwa menyusun perencanaan baru. Tidak jelas manfaat bersih yang dinikmati. Total loss mengabaikan persoalan fisik. Kausal kontribusi terdakwa tidak dipisahkan dan sistem fee berasal dari pejabat. Jika terdapat penjelasan yang sama-sama masuk akal, pertama, terdakwa sengaja bersekongkol mengubah tujuan DAK. Kedua, terdakwa memperoleh pekerjaan melalui sistem fee yang telah dibuat pejabat dan melaksanakan dokumentasi resmi tanpa mengetahui sejarah perubahan RK, maka penuntut wajib menyingkirkan penjelasan kedua melalui bukti. Affidavit memberikan dasar doktrinal bagi penjelasan kedua melalui error fakti, Vetro van Beginsel, individualisasi kesalahan dan kausal korban. Surat tuntutan belum menyingkirkan kemungkinan tersebut secara meyakinkan.
Disinilah azas indo pro reo harus diterapkan. Azas ini bukan kemurahan hati kepada terdakwa, melainkan konsekuensi negara hukum. Lebih baik membebaskan orang ketika unsur tidak terbukti daripada menghukum berdasarkan asumsi korektif. Lanjut teman. Halaman 14. Halaman 15. Bab 15. Tanggapan terhadap hal-hal yang memberatkan di dalam tuntutan. Sampai kesimpulan. A. Semangat pemberantasan korupsi tidak boleh menggantikan pembuktian. Penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah pemberantasan korupsi. Pernyataan ini bersifat umum dan berlaku terhadap setiap perkara korupsi. Apabila deliknya terbukti, ia tidak boleh menjadi alasan memperberat sebelum kesalahan individual dibuktikan. Justru pemberantasan korupsi berintegritas menuntut ketetapan menentukan setiap perancang, siapa pemegang kewenangan, siapa penerima manfaat, dan siapa yang sekadar melaksanakan dokumen. B. Tujuan pembangunan tidak tercapai harus dihubungkan dengan kewenangan dan sebab. Penuntut umum menyatakan tujuan pembangunan tidak tercapai, akan tetapi surat tuntutan sendiri menguraikan perubahan perencanaan dilakukan oleh struktur PUPR. Jika kegagalan tujuan berasal dari ketidaksesuaian dokumen baru dengan RKADAP, maka tidak adil menjadikan akibat itu sebagai pemberat terdakwa tanpa pembuktian ia mengetahui dan menentukan perubahan. C. Label yang dikatakan berbelat belit tidak boleh dihukum menggunakan hak ingkar. Terdakwa berhak memberikan keterangan menurut apa yang diketahui dan dialaminya serta berhak tidak membenarkan konstruksi penuntut umum. Perbedaan keterangan dengan teori penuntut tidak otomatis berarti berbelat belit. Menilai pemberat harus berdasarkan kepada tindakan konkret menghambat persidangan, bukan semata-mata terdakwa mempertahankan pembelaan. D. Hal meringankan yang diakui penuntut umum harus diberi bobot nyata. Penuntut umum mengakui bahwa belum pernah dihukum dan telah menitipkan uang. Jika majelis hakim sampai pada tahap pembinaan kedua keadaan tersebut harus diberi bobot substansif. Penitipan uang menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses pemulihan tanpa harus memakai sebagai pengakuan atas seluruh dakwaan. 16. Bab ke-16. Argumentasi alternatif apabila majelis hakim berpendapat lain. Pembelaan utama kami adalah bebas dari dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua karena unsur-unsurnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun sebagai pembela yang berkewajiban melindungi kepentingan hukum terdakwa secara maksimal, kami menyampaikan argumentasi alternatif tanpa mengurangi pembelaan utama. A. Peran terdakwa tidak setara dengan perancang dan pemegang kewenangan. Jika majelis menilai terdapat kesalahan, derajat kesalahan terdakwa harus dibedakan dari pejabat yang sejak 2019 membentuk sistem P, pejabat yang menawarkan paket dengan syarat 20%, pejabat yang mengatur pembagian aliran P, pejabat yang memerintahkan perencanaan baru, dan pejabat yang menetapkan dokumen pengadaan. Proporsionalitas pidana menuntut independensi tidak adil menyamakan pelaksanaan di lapangan dengan acceptance of the judgment. B. P yang dipersyaratkan pejabat merupakan keadaan yang sangat meringankan. Bahkan jika pasal 5 ayat 1 huruf A dinilai terpenuhi, asal sistem fee dari pejabat dan syarat harus menyetor merupakan faktor penting dalam mengukur publicity kebebasan kehendak. Terdakwa tidak berada pada posisi yang sama dengan pejabat pemegang kekuasaan yang menciptakan sistem. C. Kerugian dan uang pengganti harus dibatasi secara individual. Jika kerugian dinilai terbukti, majelis harus memisahkan kerugian kegiatan dari manfaat terdakwa. Uang pengganti tidak boleh melebihi harta yang terbukti diperoleh. Seluruh uang titipan pengembalian harus diperhitungkan. Biaya pekerjaan nyata tidak boleh dianggap sebagai kekayaan terdakwa. D.
Pidana penjara 7 tahun dan denda 500 juta terlalu berat terhadap peran yang terbatas. Tuntutan 7 tahun harus dibandingkan dengan kualitas peran. Terdakwa tidak memiliki jabatan publik, tidak menyusun RK, DAK, tidak memerintahkan perencanaan baru, tidak menetapkan HPS, tidak menjadi Pokja, tidak menandatangani kontrak sebagai PPK, dan tidak mengatur pembagian fee dalam struktur pejabat. Apabila tetap dipidana, keadaan tersebut menuntut pidana yang jauh lebih ringan dan profesional. 17. Kesimpulan. 1. Tuntutan membangun kesalahan terdakwa dengan menggabungkan rangkaian fee dalam garis miring pengorisian tender, penggunaan CP Atipakarya, pelaksanaan lapangan, perubahan dokumen teknis, kerugian total loss, penggabungan tersebut mengaburkan kebutuhan untuk membuktikan mens rea yang sesuai dengan setiap aktus reus. 2. Fakta dalam surat tuntutan menunjukkan perubahan perencanaan dilakukan dalam struktur PUPR atas perintah pengguna anggaran kepada PPK dan PPTK serta dengan bantuan konsultan. Terdakwa tidak disebut menyusun atau menetapkan gambar rencana, engineering estimate, dan spesifikasi teknis. Tidak ada pembuktian memadai bahwa terdakwa mengetahui perbedaan dokumen tersebut dengan RKDAK Kementerian. 3. Affidavit ahli menegaskan error fakti dan Petrowen B. Hinsel relevan terhadap pelaksana yang bekerja berdasarkan dokumen resmi pihak lain. Kesalahan perencanaan tidak dapat dialihkan kepada orang yang tidak mempunyai pengetahuan dan tidak turut menentukan. 4. Unsur memperkaya tidak dapat dibuktikan dengan menyamakan pembayaran bersih proyek 1,6 miliar sebagai kekayaan pribadi terdakwa. Surat tuntutan sendiri menunjukkan pekerjaan fisik, PHO, FAO, dan pengelolaan dana proyek harus dibuktikan manfaat ekonomis bersih. 5. Metode total loss perlu diuji karena terdapat pekerjaan fisik dan mekanisme penerimaan. Bahkan jika kerugian kegiatan diterima, kausa perban terhadap perbuatan terdakwa harus dianalisis individual. Perubahan rencana oleh pejabat dan garis miring konsultan merupakan faktor kausal yang tidak dapat diabaikan. 6. Mapel legal tidak terbukti hanya dari hubungan terdakwa dengan kepala dinas. Tidak ada bukti yang cukup melalui Behusten Samlenking terhadap terdakwa untuk menyimpang dari RKDAK dan menimbulkan kerugian total loss. Kesepakatan mengenai fee tidak otomatis menjadi kesepakatan mengenai penyimpangan teknis. 7. Terhadap pasal 5 ayat 1 huruf A, surat tuntutan sendiri menyatakan sistem fee 20% berasal dari arahan Bupati sejak 2019 dan dipersyaratkan kepala dinas dengan kalimat bahwa untuk memperoleh pekerjaan paket harus menyetor. Fakta tersebut wajib dinilai dalam unsur maksud, kebebasan kehendak, vis compulsiva, dan kemungkinan konstruksi pasal 12 huruf E. 8. Tuntutan uang 1,1 miliar tidak disertai pembuktian bahwa jumlah tersebut merupakan harta benda yang benar-benar diperoleh dan dinikmati terdakwa. Kerugian negara tidak identik dengan hasil kejahatan pada individu. 9. Fakta persidangan 4 penerimaan manfaat berasal dari 4 dusun berbeda membuktikan air mengalir 24 jam dengan debit cukup dan pemakaian dibayar kepada PDAM Sawaran. Fakta ini membuktikan adanya fungsi dan manfaat nyata pekerjaan. 10. Ahli konstruksi JPU Iskandar MT menyatakan progres pekerjaan desa pasar baru mencapai 93,4%. Ahli keuangan negara JPU Sakaran Rudi SMM menyatakan proyek yang masih bermanfaat dan dapat digunakan tidak dapat dikontkan total loss. Maria Doni SMB menerangkan monitoring deck mencapai 431 SR melampaui target 400 SR. Bukti penuntut umum sendiri dengan demikian menimbulkan kontradiksi material terhadap premis total loss. 11. Panjang fakta persidangan yang dicatat tim advokat, sebanyak 50 saksi penuntut umum tidak mengetahui sukses fee yang didakwa kepada terdakwa. Keterangan Jenderal Fikri mengenai menerima wajib diuji persesuaian dengan alat bukti sah yang lain, termasuk mengenai tempus dan locus delicti, cara penyerahan, jumlah dan tindakan jabatan konkret yang dipengaruhi.
12. Dengan demikian, tuntutan penuntut umum belum menyingkirkan keraguan yang wajar. Ajas in dubio pro reo, genstrap John Scott, individualisasi pertanggungjawabannya dan keharusan causal attribution harus mengarah putusan pada pembebasan terdakwa. 18 petitum. Berdasarkan seluruh uraian pembelaan, fakta yang termuat dalam surat tuntutan penuntut umum, pendapat para ahli yang dihadirkan JPU dan ahli hukum Dr. Rinaldi Amrullah SMH, serta fakta-fakta persidangan yang secara nyata menunjukkan pekerjaan Desa Pasar Baru berfungsi bermanfaat progres 93,4%, capaian e-monitoring DAK 431 SR yang melampaui target 40 SR, keterangan para penerima manfaat dari 4 dusun dan belum adanya persoalan alat bukti memadai mengenai agen sukses P oleh terdakwa, kami selaku tim advokat terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 19 garis miring PIT Sus strip TPK garis miring 2026 PN Tanjung Karang agar berkenan menjatuhkan putusan. Primer 1. Menerima nota pembelaan pledoi tim advokat terdakwa Ada Linardo Ahya bin Ahyudin untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa Ada Linardo bin Ahyudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa Ada Linardo Ahya bin Ahyudin dari seluruh dakwaan penuntut umum. Prispak memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya. 6. Menolak tuntutan pidana tambahan berupa denda 500 juta dan uang pengganti sebesar 1,1 miliar karena tidak terbukti sebagai harta benda yang benar-benar diperoleh dan dinikmati terdakwa dari tindak pidana. 7. Menetapkan status uang yang telah dititipkan atau dikembalikan sesuai dengan hukum dan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan 8. Membebankan biaya perkara pada negara. Subsidiar. Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan faktual terdakwa tetapi perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan atau terdapat kekeliruan penerapan kualifikasi hukum, mohon melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum onslah pan ale refer polging, memulihkan hak-haknya dan menetapkan status uang titipan pengembalian sesuai dengan hukum. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pledoi ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya dari Yang Mulia Hakim. Kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Bandar Lampung tanggal 17 Juli 2026. Hormat kami tim advokat Ada Linardo Ahya ditandatangani Haris Nandar, ditandatangani Paujan SMH, ditandatangani Pinolia SMH, ditandatangani Odi Imron Perdana Arda SMH, ditandatangani AKBP Halaman Siregar, ditandatangani Herianto Serumpun. Demikian, Assalamualaikum. Selesai. Berapa jam? Pembelaan atau pledoi dari advokat sudah dibacakan. Selanjutnya memberi kesempatan apabila terdakwa juga akan menyampaikan pembelaan. Udah dia. Mik ada. Mik.